Hai Edu People, salam literasi. Selamat datang di episode baru Educast, tempat kita berdiskusi, berbagi inspirasi, dan belajar hal-hal baru bersama. Saya Alda Wilian, saya akan menemani kalian dalam episode kali ini. This episode is so special, ya, Edu People, karena kita akan membahas sebuah ruang baru yang menjadi Center of Students Creativity dari prodi kita, Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Siliwangi, yaitu English Lab. Nah, untuk mengenalnya lebih jauh, kita sudah kedatangan sosok penting di balik English Lab. Beliau adalah Ketua English Lab, Ibu Ratu Sarah Pujasari, SPD, MPD, and dokter kandidat ya Bu. Insya Allah, amin. Selamat datang Bu Ratu, senang sekali bisa berbincang dengan Ibu di kesempatan kali ini. Baik, langsung aja ya Bu ya, tapi santai aja ya. Ya. Ini bukan interview research ya Bu ya. Ya, Bu Ratu, sebelum kita masuk lebih jauh, mungkin Ibu boleh perkenalan sedikit tentang peran Ibu sebagai Ketua English Lab. Oke, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya Pak Alda, atas undangannya juga, terkait dengan, to get know more about the English Laboratorium. Perkenalkan, nama saya Ratu Sarah Pujasari. Kebetulan saya sebagai Kepala Laboratorium di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dan laboratorium ini adalah sebagai tempat untuk mahasiswa melakukan praktikum, terutama untuk mata kuliah skill of long ago, ketika dalam konsep lama. Dan sekarang ini laboratorium memiliki ambient, what we call it, suasana baru di mana kita punya format tidak hanya covering English skills dalam konteks pembelajarannya tentunya di mana laboratorium sebagai tempat praktikum, tetapi laboratorium ini sekarang menjadi tempat di mana mahasiswa bisa memberikan seluruh kreativitasnya dengan adanya percepatan dalam teknologi digital di pembelajaran. Laboratorium ini menjadi tempat kreativitas mahasiswa untuk mengembangkan idea-idea yang bisa muncul, terutama dalam konteks digital. Oke. Ya, itu mungkin sebagai Ya, berarti biasanya kita ketika membayangkan English Lab itu banyak headset, ya kan? Oh ya, Kemudian sering latihan listening di situ. ya, Jadi ya, konsep lab kita ya, yang dipimpin oleh Bu Atu ini berbeda berarti ya dengan ya, konsep lab bahasa yang seperti itu. pada Let's say yang umumnya. itu yang konvensional atau Ya, tradisional ya. Kita lebih fokus kepada bagaimana mengembangkan students creativity begitu ya yes, Bu ya. Oke. Saya juga kalau tidak salah mendengar bahwa English Lab ini tidak hanya sekedar tempat belajar bahasa Bu Atu, ya. melainkan juga sebagai creativity center atau kita bisa sebut creative lab aja, ya Oke, seperti ya. ya. We can say creative lab. Nah itu mungkin bisa Ibu jelaskan Oke. lebih lanjut, apa sih filosofi di balik itu gitu? Oke, mungkin ya seperti yang di awal saya sampaikan bahwa memang laboratorium itu tujuan utamanya adalah memfasilitasi mahasiswa untuk melaksanakan praktikum, terutama bahasa Inggris ini dalam skill. Tadi saya sampaikan bahwa konsep Creative Lab ini menjadi suasana baru atau environment yang baru untuk program studi pendidikan bahasa Inggris, di mana pengintegrasian dari kebaruan yang ada itu mulai diimplementasikan di prodi pendidikan bahasa Inggris. Terutama ketika bergantinya kurikulum di prodi, ada beberapa mata kuliah yang terintegrasi, di mana tentu ini kaitannya dengan 21st century learning ya. Jadi di sana bagaimana
tidak hanya skill dalam bahasa Inggris saja, tetapi ada beberapa mata kuliah yang pemanfaatannya atau pelaksanaannya itu bisa dilaksanakan di laboratorium atau bisa dipraktikkan. Sebagai contoh ada beberapa mata kuliah terintegrasi yang berbasis mata kuliah di mana itu ada di kurikulum baru seperti misalkan public speaking di mana kita menyediakan situation tidak hanya dalam konteks kelas tetapi benar-benar real. Baik, Bu Atu, berarti, bayangan kita terhadap sebuah lab yang penuh dengan headset gitu ya, Ya, latihan listening every single time itu terpatahkan ya dengan iya, adanya lab kita ini. Jadi lab kita ini bukan lagi lab tradisional, tapi lebih kepada, ya tadi center of students creativity ya, Bu, ya? ya. Oke, mungkin ada lagi, Bu, yang bisa Ya, dijelaskan ya, terkait itu? terkait dengan, kebaruan yang dibawa Ya, atau suasana baru yang ada di laboratorium, heeh, kebetulan kan kalau di, kurikulum lama, mhm, untuk laboratorium itu kita hanya memiliki, lab listening, mhm, beberapa lab listening, konvensional begitu ya. Jadi, bentuk, lab dengan penggunaan headset sesuai dengan, activity yang dilakukan selama proses, pembelajaran. Dan, lagi kita punya, kelas-kelas speaking dan pronunciation itu hanya dalam kelas-kelas umum saja, tapi kita labeling itu sebagai, kelas praktikum begitu. mmm, Tetapi suasana baru ini sekarang seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Alda bahwa, kita, fokus pada bagaimana lab ini bisa menjadi tempat untuk apa ya, how the student, istilahnya, develop up their creativity oke, dan di sini prodi mencoba untuk memberikan ruang sehingga, lulusan kami itu tidak tertinggal dengan, kemajuan zaman. Karena kalau kita predict, so 5 years, setelah mereka graduate gitu tentunya mereka akan menemukan hal-hal yang pada saat mereka belajar di kampus itu mungkin ketika mereka keluar sudah sudah baru begitu. betul, That's why perubahan kurikulum ini kita coba, integrasikan bagaimana bahwa penggunaan lab ini tidak hanya berbasis, praktikum skill tetapi terintegrasi dengan apa yang nanti bisa, mereka implementasikan in a real world begitu ya. oke, Sesuai dengan, kurikulum baru yang ada di prodi. Seperti misalkan tadi kebaruan atau dalam 21st century learning itu bagaimana, mahasiswa bisa, berkolaborasi begitu ya, itu kan tentunya di ruang-ruang praktik yang ada sekarang itu bisa diimplementasikan secara real, bagaimana untuk, how to act begitunya dengan role yang seperti apa dalam, lab pertunjukan atau di labeling Waspers begitu. Tidak hanya pada fokus, public speaking, mmm, tetapi mereka memiliki ruang lain betul, barangkali, ini kan setiap mahasiswa itu punya, keunikan begitu ya atau skill-skill tersendiri. Nah, baik, ruang-ruang itu yang nah, mungkin, biasanya atau sebelumnya kami hanya memberikan ruang atau praktikum itu hanya untuk terintegrasi language skill. Sekarang ini, dengan suasana baru bahwa laboratorium ini memberikan ruang bagi, bagaimana mahasiswa mengekspresikan kreativitasnya begitu ya, eee, academically tetapi juga, menyentuh, ranah-ranah yang sekarang banyak sekali kan misalkan how to perform as we never know apakah bagaimana mereka bisa menjadi istilahnya, an actor dengan penggunaan background bahasa Inggrisnya, baik, walaupun background-nya pendidikan ya, education. Itulah kami fasilitasi dengan adanya, lab pertunjukan begitu, kemudian hal lainnya, di lab studio kita memiliki, laboratorium, praktik yang mana itu bisa dimanfaatkan untuk, oke, news anchor gitu ya, terintegrasi dengan mata kuliah English for Journalism, baik. seperti itu. Berarti, bisa saya simpulkan, lab ini menjadi salah satu langkah prodi ya, Iya, untuk mendukung 21st century skill of iya, our students ya, karena mhm, ada creativity, mhm, collaboration, iya, communication, iya, and critical apalagi itu thinking critical juga, thinking, yes, right?
Ya, jadi memang itu, berarti apa ya, background Iya, adanya English Lab yang baru ini ya, Bu Atu ya. iya iya. Mungkin bisa kita sebut juga sebagai playground kreatif Iya bagi iya iya mahasiswa iya. ya. Baik baik. Tadi Bu Atu sudah, menjelaskan secara sekilas ya bahwasanya ada, lab pertunjukan dan lain Mhm. sebagainya. Saya rasa, Edu People juga ini penasaran nih, they are curious. Fasilitas apa saja sih yang tersedia di English Lab ini? Oke, untuk, format baru, laboratorium sekarang ini seperti tadi bahwa tetap kita masih, menyediakan, Mhm, lab-lab yang terintegrasi dengan language skill, tentunya itu oke. menjadi sebuah keharusan, Harus menjadi itu Mbak ya. pondasi itu tidak kami hilangkan, itu tetap Betul betul, ada. setuju. Hanya kebaruan yang ada sekarang adalah seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa ini, memberikan ruang, tadi di-mention, creativity lab yang mana terintegrasi pada pembelajaran, 21st century learning dan memang, porsi ini sangat diimplementasikan karena, prakteknya, lab-lab yang ada itu, eee eee, memunculkan 4C tadi, Pak Iya Alda iya ya. betul. Kalau tadi Pak Alda bertanya ada lab apa saja begitu untuk sementara ini sementara. Ya Itu karena bisa nanti dikait akan terus berkembang insyaallah ya. ya berkembang. Jadi kemarin kita mencoba untuk propose dan alhamdulillah untuk, adanya English Lab Studio ini, menjadi, istilahnya pionir, konsep podcast ini, ada begitu. Beberapa, lab yang ada mungkin Ibu langsung aja ke labnya. Fasilitas atau lab-lab yang ada di, program studi pendidikan bahasa Inggris, di antaranya ada English Lab Studio, di mana di English Lab Studio itu, berbagai kegiatan bisa dilaksanakan. Tadi saya sampaikan bahwa ini terintegrasi dengan mata kuliah kurikulum, yang baru di mana memfasilitasi beberapa mata kuliah seperti English for Journalism, kemudian Academic, Listening and Speaking, di mana di sana banyak sekali hal-hal yang, mahasiswa lakukan aktivitinya dan untuk praktiknya itu mereka bisa lakukan di English, Laboratory Studio. Mhm, Ada, fasilitas yang bisa accommodating, mahasiswa untuk berperan sebagai news anchor begitu ya, kemudian ada juga, seperti ini, ruang-ruang podcast yang mana bisa dimanfaatkan, ya, eee dalam, membentuk atau membangun, kreativitas baik. mahasiswa. Karena sekarang ini kan banyak, apakah itu influencer ataukah, eee, istilahnya ya, jadi podcast itu bisa dijadikan ruang, dan ini bisa triggering mereka untuk empowering, the audience atau, Mhm, eee, society iya lainnya betul, dengan ilmu yang mereka dapatkan. Jadi betul betul. nanti tidak hanya, sekarang kan banyak somehow ada beberapa yang mungkin, eee, apa, eee, konsep untuk menyampaikan pada orang itu sangat mudah sekali ya di Iya dunia betul. digital ini. Nah, di sini tentunya dengan, basic atau foundation mahasiswa dengan keilmuannya ya di, strata S1 itu ketika mereka menyampaikan satu hal, itu benar-benar berisi begitu. Jadi mereka punya, hal-hal yang memang tidak, istilahnya ya, omon-omon aja. Iya iya, betul Jadi betul. itu bisa menjadi, lab-lab ini bisa mereka berlatih, bagaimana bisa mereka, memberikan, insight atau empower society, mungkin Oke ke oke. sana Berarti konsepnya. ya intinya mahasiswa mendapatkan sesuatu bekal gitu Iya ya, untuk iya mereka iya, terjun ke mhm, masyarakat iya in seperti itu real ya. life-nya. Baik baik. Tadi Bu Atu mention, banyak ya, Mmm, feature ya, features-nya lab kita ini banyak, oh tadi Bu iya Atu iya iya, mention, ini mah kita berandai-andai ya. iya Jika Bu Atu jadi mahasiswa prodi kita, iya, kira-kira mau nyoba yang mana? mau nyoba semuanya. Of course mahasiswa kan Iya, they have their own preferences yes, ya ya kan. ya, Menurut Bu Atu kira-kira yang paling, menarik mahasiswa itu bagian lab yang mana? iya. Kalau melihat dari kacamatanya jika saya menjadi seorang mahasiswa, sulit juga ya karena saya, era milenial. Pada saat itu, mungkin konteksnya tidak secanggih sekarang, tetapi if I were a student, pada saat ini mungkin karena saya senang ngobrol nih Pak Aldo, Mhm.
Saya Ya, akan bisa memilih terlihat. podcasting kalau tidak menjadi news anchor seperti itu. Karena, biasanya orang punya passion itu karena punya latar belakang gitu, Ya, ya, ya. karakternya. Saya akan memilih podcast. Baik kalau gitu Edu People, kita akan ada episode with Bu Atu yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Karena Bu Atu, she really likes podcasting ya. Oke, oke. Ya, we can see that. Oke, baik ya. Thank you so much for sharing ya Bu Atu. Oke, Iya, terkait dengan ini Bu Atu, iya iya iya. prosedur ya. Mungkin ada juga pihak lain yang ingin mencoba merasakan atau Iya, memanfaatkan ya apa yang kita punya di English Lab ini. Itu bagaimana prosedur, mungkin peminjamannya, iya, kemudian SOP iya yang iya iya. harus Iya. dipatuhi, itu bagaimana Bu Atu? Iya, oke, tadi kita sudah menyebut ada beberapa lab yang bisa diintegrasikan dan, dengan, identitasnya Universitas Siliwangi sebagai Universitas BLU, itu sebenarnya, apa yang kami miliki di sini tidak hanya juga, dinikmati oleh mahasiswa, Mhm, for those who memang ingin memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di prodi kami itu bisa. oke, Jadi pemanfaatan dari, ruang-ruang laboratorium ini tidak hanya untuk, mahasiswa prodi atau sivitas prodi, fakultas tentunya, universitas, tapi juga ini terbuka untuk kalangan luas. mhm, Jadi ruang-ruang ini, dibuka juga pemanfaatannya untuk umum, Pak oke, Alda. untuk umum Hanya juga ya? iya, untuk boleh misalkan ada yang ingin shoot gitu ya, karena kita juga punya green screen di sini, itu Oke, ada beberapa mahasiswa memang, memiliki skill terkait dengan hal baik, itu baik. bisa dimanfaatkan gitu. Jadi kita memberikan juga services. Tadi kita kembali lagi ke, SOP-nya ya, terkait dengan SOP atau standar, operational procedure, di lab ini, setiap lab memiliki SOP-nya masing-masing. Kalau untuk peruntukan mata kuliah itu sudah ada SOP baku ya, Pak Alda, dan itu Oke. sudah bisa dilihat di setiap ruangan. Jadi, Oke. setiap dosen juga sudah tahu bagaimana Baik, baik. pemanfaatannya, begitu. Hanya mungkin di sini karena, sebagai identitas baru bahwa pemanfaatan lab ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas, kami, membangun, sebuah, sistem di laboratorium kami, begitu. Kami istilahnya mensasar semua platform di sosial media. Oke, oke. Tentunya, kita memiliki website Ya, ya, ya. yang mungkin nanti bisa diakses dan di sana, sudah ada, segala sesuatunya yang mungkin nanti akan lebih jelas, Baik. diraih di-reach, dibaca begitu ya oleh masyarakat luas begitu. Ada, penggunaan SOP-nya baik untuk, penggunaan lab-nya dan sekarang tadi saya sampaikan bahwa ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas, itu ada penggunaan, peminjamannya seperti Ya, apa, itu sudah ada di sana. Jadi, kami seperti tadi yang saya sampaikan, ada, rumah yang bisa diakses secara digital dan oke. itu bisa diketahui oleh masyarakat luas, Nanti ada apapun website-nya ya, Bu, ya? informasinya ada Mungkin website-nya. nanti bisa Ya, dicantumkan di nanti deskripsi ya? ada website English Laboratorium sebenarnya itu bisa juga kalau, kami terafiliasi dengan website program studi pendidikan bahasa Mungkin Inggris. sosmed juga ada Ya, ya? sosmed juga ada dan, semua sosmed kita integrasikan, YouTube-nya juga Oke. ada, kemudian Instagram-nya juga, TikTok-nya juga, begitu. Itu adalah salah satu media di mana kami bisa memberikan, menginformasikan, hal-hal yang, terafiliasi dengan, program studi pendidikan bahasa Inggris, Mhm. khususnya kegiatan-kegiatan yang ada di laboratorium, Baik, seperti itu. baik. Tadi saya tertarik sama green screen nih, Bu Oke, Atu. ya, Berarti, jikalau gitu ya, mhm, ada pihak-pihak sekolah gitu ya, sekolah iya, menengah atas atau SMP gitu, ingin merekam sebuah video untuk iya, lomba misalkan. oke. Karena kan sekarang nih serba digital Iya ya, iya lomba iya. pidato, lomba storytelling itu di-record kemudian dikirim ke Iya penyelenggara iya lomba gitu, itu iya. perlu green screen, itu boleh ya? Ya, sangat diperbolehkan sekali, terbuka begitu Terbuka ya. ya? Tentunya dengan affordable price. Tentunya ada, syarat dan Iya ketentuan iya. berlaku, nanti bisa menghubungi pihak Iya English Lab ya? iya Oke, iya oke. iya. Mungkin sekarang yang lebih ringan ya, filosofi di balik
logo English Lab sendiri itu apa? Karena logonya ini menarik ya. Pak, memang segala sesuatunya itu kan harus ada filosofinya Betul, ya, Pak Alda. kopi Terima aja kasih. ada kan filosofinya. Filosofi kopi. Ya, jadi memang philosophical logo konsep ini kami bangun sebagai sebuah giroh. Gitu, betul. Giroh Ibu ada yang bertanya coba bisa tanya AI ya. Jadi bagaimana simbolisasi atau visualisasi itu memiliki philosophical logo konsep. Ada maknanya tentunya tidak hanya sebuah ini ya karena apalagi kita orang bahasa ya, Betul. konsep semiotik itu sangat kental sekali. Jadi filosofinya yang pertama itu ada bola dunia. Betul. Bola dunia itu adalah merepresentasikan bagaimana mindset secara global begitu Pak Alda. Oke. Jadi mahasiswa kita itu apalagi terutama bahasa Inggris Ya. ya. Jadi itu bukan lagi hal yang tidak boleh dikecualikan. Jadi bagaimana globe itu adalah sebagai untuk menemukan they can find their voice, they can find their purposes gitu. Dalam konteks global itu seperti apa Yeah, so begitu. English Lab is the window of the world. Oh, that's we highlight that. Dari Gemini. Ya, ya seperti itu ya. Kemudian yang kedua itu kita punya symbolize mikrofon gitu Oke. ya. Jadi mikrofon itu adalah untuk mengekspresikan suatu cara bagaimana mengekspresikan, kemudian how to do performance, Ya, betul. podcasting, storytelling seperti itu, di mana itu ditempatkan di bola dunia, gitu ya. Konsep dari mikrofon di tengah itu untuk mengekspresikan atau memvisualisasikan bagaimana semacam echoing gitu. Oke. Ya gitu ya, mikrofon di tengah yang mana itu bisa reach Ya, a whole worldwide gitu ya. audience ya. Yes, worldwide gitu ya. Kemudian ada yang ketiga itu terkait dengan simbol warna atau warna ya, colors. Kita lihat bahwa di sana ada warna biru dan merah. Betul. Itu menunjukkan bahwa merah itu adalah passion, energy, dan juga berani begitu ya, melakukan aksi begitu, yang mana itu direpresentasikan dalam lab event, performance dan drama. Sementara untuk biru itu filosofinya adalah adanya kepercayaan. So mahasiswa dengan sangat produktif dan kreatif bisa melakukan aktivitasnya di sini. So blue Kreativitasnya ya. So blue is not feeling blue ya. Ya, you know. Lebih ke Filosofikalnya confident adalah ya. kepercayaan begitu ya dan creativity. Yes, trust gitu ya. Seperti itu. So that's the meaning behind the logo of our English Lab ya. Ya. Baik. Coba berandai-andai 5 tahun yang akan datang ya. What do you expect from English Lab, Bu? Oke. Harapan Ibu apa? Harapan saya mungkin untuk kedepannya karena nanti Creative Lab ini atau laboratorium ini tentunya akan dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat prodi. Saya kebetulan untuk periode ini berperan sebagai kepala laboratorium, di mana dengan segala keterbatasan yang saya miliki bahwa laboratorium dengan konsep baru ini menjadi sebuah perjuangan yang mana ini bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat prodi, tidak hanya mahasiswa, dosennya juga, tetapi juga masyarakat luas. 5 tahun ke depan saya berharap bahwa laboratorium ini bisa memberikan kontribusi yang lebih luas seperti tadi filosofinya, tidak hanya menjangkau atau giving insight, empowering around Tasikmalaya, West Java or Indonesia, tetapi bagaimana bahwa voice mahasiswa-mahasiswa kami ini bisa menjadi
kiblat mercusuar, apakah itu berlebihan? Tetapi kami sangat yakin dengan kualitas mahasiswa yang ketika mereka diberikan wadah untuk berkreativitas, tentunya mereka akan menjadi unstoppable. Jadi saya berharap bahwa ke depannya adanya lab creativity lab ini bisa menjadi rumah untuk seluruh mahasiswa, terutama program studi pendidikan bahasa Inggris untuk menunjukkan who they are dan menunjukkan kualitasnya dan kreativitasnya sehingga suara-suara mereka didengar di level global. Itu Baik. mungkin harapan saya. Ya, semoga apa yang tadi Bu Atu sampaikan bisa termanifestasikan Ya, and it amin. becomes a reality ya. Ya. Baik, 3 kata untuk English Lab apa Bu? 3 kata untuk English Lab, speak, Oke, create, ya. and inspire. Oke. Itu mungkin Pak Aldo. Terima kasih Bu Atu, semoga dengan adanya English Lab ini mahasiswa lebih kreatif, lebih Amin. produktif dan Insyaallah. can be very successful as the students and as people in the society ya nanti ketika lulus ya. Amin, amin, amin. Baik, Edu People, demikian perbincangan kita bersama Ibu Ratu mengenai English Lab. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya Sama-sama dan Pak juga Alda. penjelasan yang sangat inspiratif tentunya ya. Semoga setelah mendengar episode ini, mahasiswa kita semakin tertarik untuk datang, kemudian mencoba dan berkarya di English Lab. Karena ya disinilah tempat kita semua belajar, berkreasi dan juga bersinar, shine. Ya. Oke, Dear People, jangan lupa nantikan episode berikutnya dari English Lab, dari Educast ya. Topiknya nanti akan lebih bervariasi dan juga tamu yang menarik lainnya. Atau kalau request Bu Atu lagi nanti bisa disesuaikan ya. Saya Alda Willian, pamit undur diri. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.